Anda masih bersama dengan Breaking News TV One, pemirsa. Dalam perjalanan Partai Keadilan Sejahtera, Lutfi Hasan Ishak tercatat sebagai kader yang selalu memegang peran penting. Karir politiknya dimulai saat duduk sebagai Sekjen Partai Keadilan, namun Lutfi kemudian melejit usai menggantikan Tifatul Sembiring yang mundur dari kursi Presiden PKS. Di internal Partai Keadilan Sejahtera, Lutfi Hasan Ishak ibarat bunga yang tengah mekar. Namanya harum sebagai pemilik tingkat keterpilihan paling tinggi versi survei internal PKS bila diusung sebagai calon Presiden RI 2014 nanti. Lutfi menyingkirkan sejumlah nama beken di tubuh partai dakwah ini, seperti Tifatul Sembiring dan Hidayat Nur Wahid. Karir Lutfi dalam struktur PKS memang terbilang bersinar. Pria kelahiran Malang 5 Agustus 52 tahun lalu ini adalah salah satu pendiri Partai Keadilan yang menjadi cikal bakal lahirnya PKS. Di era Nur Mahmudi Ismail, Lutfi duduk sebagai Sekretaris Jenderal. Saat PK berubah wujud menjadi PKS di bawah komando Hidayat Nur Wahid, Lutfi tetap menjadi orang penting dengan menjabat sebagai Bendahara Umum Dewan Pimpinan Pusat PKS. Pria bertalenta multibahasa ini kemudian menjadi supervisor pengembangan PKS di Eropa. Lutfi lantas dipercaya menjadi Ketua Badan Hubungan Luar Negeri DPP PKS. Setelah era Tifatul Sembiring berakhir, Lutfi lalu didaulat sebagai Presiden PKS periode 2009-2014. Selain kenyang malang melintang di partai, Lutfi juga terjun ke Senayan. Dia telah melenggang ke Gedung Dewan periode 2004-2009. Saat itu, Lutfi duduk di Komisi Anggaran DPR. Lutfi kemudian terpilih lagi menjadi anggota DPR pada periode berikutnya, 2009-2014. Untuk periode keduanya sebagai wakil rakyat, Lutfi masuk ke Komisi 1 DPR yang menjadi mitra pemerintah di bidang pertahanan dan luar negeri. Alumnus pesantren Gontor ini juga tercatat sebagai anggota Badan Kerjasama Antar Parlemen untuk Afrika, Eropa, dan Organisasi Negara Islam. Namun, si bunga mekar Lutfi itu kini seperti melayu. Tanpa dinyana, KPK menetapkan Lutfi sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap daging impor. Tim TV One mengabarkan. Mantan Presiden PKS Lutfi Hasan Ishak sejak sore kemarin mulai menempati Rutan Guntur, Jakarta Selatan. Lutfi Hasan akan mendekam di Rutan Guntur selama 20 hari. Setelah menjalani pemeriksaan selama 20 jam, akhirnya politisi PKS Lutfi Hasan Ishak resmi ditahan KPK sejak kemarin sore. Saat keluar dari gedung KPK, Lutfi Hasan mengumumkan pengunduran diri sebagai Presiden Partai Keadilan Sejahtera. Jadi atas dasar itu, melalui media ini, saya menyampaikan kepada seluruh kader, kepada pengurus, terutama kepada Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera, bahwa mulai hari ini saya mengajukan pengunduran diri saya sebagai Presiden Partai Keadilan Sejahtera kepada. Dan pemirsa, kita akan menuju kantor DPP PKS untuk mengetahui jalannya konferensi pers yang digelar oleh Majelis Syuro PKS. Tiga ya? Yang mana dulu? Oke, nih. Hah? Belum dibacakan. Baca dulu dong.
Ya. Untung nggak tidak. Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera, seluruh anggota Dewan Pimpinan Tingkat Pusat Partai Keadilan Sejahtera, seluruh pengurus DPP, MPP, dan DSP, rekan-rekan wartawan yang dihormati, Haikum bitahiyat Islam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah siang ini kita dapat berkumpul di tempat ini. Seperti tadi sudah disebutkan, sedang acara langsung penjelasan dari Ketua Majelis Syuro terkait dengan hasil musyawarah Dewan Pimpinan Tingkat Pusat terkait dengan permintaan mundurnya Presiden PKS Lutfi Hasan Ishak. Dilanjutkan political statement dari Presiden PKS yang ditunjuk oleh DPTP. Kita tutup acara resmi. Anggota DPTP kita persilakan untuk meninggalkan acara, tapi untuk kawan-kawan wartawan, Presiden dan Sekjen akan menemani untuk membahas beberapa hal, mobil khusus dikaitkan dengan sikap politik PKS pasca penetapan Presiden PKS yang baru. Kepada Ketua Majelis Syuro Ustadz Hilmi Aminuddin, kami persilahkan untuk memulai acara pertama. Silakan, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal Islam. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa qala Allah azza wa jalla fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Shadaqallahul azim. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Seluruh jajaran pengurus Lembaga Tinggi Partai Keadilan Sejahtera, Dewan Pengurus Pusat, Majelis Pertimbangan Pusat, dan Dewan Syariah Pusat,
yang alhamdulillah sudah hadir bersama-sama kita semua. Tibalah saatnya saya sebagai Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera, juga sebagai Ketua Dewan Pimpinan Tingkat Pusat, dalam merespon perkembangan situasi dan kondisi yang dialami oleh Partai Keadilan Sejahtera, yang insya Allah seluruhnya adalah merupakan perencanaan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membesarkan PKS, untuk memenangkan PKS. Segera kita tanggapi sebagai partai dakwah dengan musyawarah. Musyawarah berlangsung di Lembang kemarin hari Kamis tanggal 31 Januari 2013, dilanjutkan juga dengan musyawarah tadi ba'da sholatul Jumat, dan dilanjutkan dengan penandatanganan keputusan-keputusan yang sudah diambil dalam musyawarah. Maka atas dasar itu saya melaksanakan kewajiban konstitusi saya di dalam Partai Keadilan Sejahtera. Untuk itu saya bacakan keputusan hasil rapat. Keputusan rapat Dewan Pimpinan Tingkat Pusat Partai Keadilan Sejahtera tanggal 31 Januari 2013. 1. Memperhatikan permintaan lisan yang diikuti kemudian dengan surat tertulis dari Saudara Lutfi Hasan Ishak, Presiden Partai Keadilan Sejahtera, kepada Ketua Majelis Syuro, bahwa untuk lebih berkonsentrasi terhadap kasus yang sedang dihadapinya, Lutfi Hasan Ishak mengembalikan mandat selaku Presiden Partai kepada Ketua Majelis Syuro. 2. Ketua Majelis Syuro yang sekaligus sebagai Ketua Dewan Pimpinan Tingkat Pusat menyelenggarakan rapat Dewan Pimpinan Tingkat Pusat pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2013. 3. Dewan Pimpinan Tingkat Pusat sebagai badan pekerja Majelis Syuro telah membahas dan dapat menerima pengunduran diri Saudara Lutfi Hasan Ishak sebagai Presiden Partai Keadilan Sejahtera untuk selanjutnya dilaporkan kepada Majelis Syuro pada musyawarah Majelis Syuro yang akan datang. 4. Untuk melanjutkan periodisasi kepengurusan Dewan Pengurus Pusat, Ketua Dewan Pimpinan Tingkat Pusat menetapkan Saudara Muhammad Anis Matta yang sebelumnya menjabat Sekretaris Jenderal untuk menjabat sebagai Presiden Partai Keadilan Sejahtera. 5. Untuk menggantikan Saudara Muhammad Anis Matta pada jabatan Sekretaris Jenderal Dewan Pengurus Pusat Partai Keadilan Sejahtera, Ketua Dewan Pimpinan Tingkat Pusat menetapkan Saudara Muhammad Taufik Ridha yang sebelumnya menjabat Ketua DPP Bidang Generasi Muda dan Profesi untuk menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Dewan Pengurus Pusat Partai Keadilan Sejahtera. 6. Pergantian Presiden dan Sekretaris Jenderal Dewan Pengurus Pusat Partai Keadilan Sejahtera ini akan dilaporkan kepada Majelis Syuro pada musyawarah Majelis Syuro yang akan datang. 7. Dewan Pimpinan Tingkat Pusat menugaskan Presiden Partai Keadilan Sejahtera untuk melakukan konsolidasi sesegera mungkin sebagaimana mestinya. Dewan Pimpinan Tingkat Pusat Partai Keadilan Sejahtera, Kiai Haji Hilmi Aminuddin, Ketua, ditandatangani. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan kepada Ustaz Hilmi.
Berikutnya adalah pernyataan political statement dari Presiden Partai Keadilan Sejahtera Muhammad Anies Mata. Kepada beliau dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurud dunya waddin. Uhayyikum jami'an bi tahiyyatil islamil khalidah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pimpinan PKS yang hadir pada siang hari ini, khususnya yang saya hormati dan saya cintai, Kiai Haji Hilmi Aminuddin sebagai Ketua Majelis Syuro dan saudara-saudaraku semuanya. Saya pertama kali ingin mengucapkan penghargaan yang sedalam-dalamnya kepada Ketua Majelis Syuro yang telah mengambil keputusan yang sangat kilap dan sangat cepat untuk merespon usulan dan permohonan pengunduran diri dari Presiden kita semuanya, yaitu Lutfi Hasan Ishak. Saya juga ingin mengucapkan penghargaan yang sedalam-dalamnya kepada saudaraku Lutfi Hasan Ishak. Kalau dia menonton acara ini, saya ingin mengatakan kepadanya, saya mencintainya. Dan seluruh pengurus, seluruh pimpinan PKS, seluruh kader PKS mencintai beliau. Kita juga percaya kepada integritas beliau. Kita sepenuhnya thiqah. Tetapi yang dihadapi oleh PKS hari ini adalah sebuah konspirasi besar yang bertujuan ingin menghancurkan partai ini. Dan menurut saya, peristiwa besar ini insya Allah akan menjadi hentakan sejarah yang membangunkan macan tidur PKS. Saya yakin Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan sebuah isyarat besar kepada kita semuanya, bahwa ini adalah momentum pembenahan diri sekaligus merupakan momentum kebangkitan PKS. Rekan-rekan sekalian, tentu saja ini adalah tugas besar yang harus saya emban bersama seluruh pengurus PKS. Saya tahu ini bukan hari-hari yang mudah yang akan kita lalui, tapi kita pasti bisa melaluinya insya Allah. Kita pasti bisa melalui hari-hari yang sulit ini, asalkan kita mengetahui 3 syarat utama untuk melaluinya. Dan syarat utama untuk melalui hari-hari yang sulit ini ada 3. Yang pertama adalah memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 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 Syarat yang kedua, ikhwas sekalian, adalah kebersamaan kita semuanya. Ukhuwah, persaudaraan, soliditas, itu yang harus kita jaga. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, huwallazi ayyadaka binasrihi wa bil mu'minin. Dialah Allah yang menolongmu dengan menguatkanmu dengan pertolongannya dan dengan orang-orang yang beriman. Kita pasti bisa melalui ini kalau kita saling bergandengan tangan, kalau kita saling bersatu, kalau kita menyatukan diri kita semuanya atas nama cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan cinta kepada negeri kita Indonesia. Yang ketiga, ikhwas sekalian, saudara-saudaraku semuanya, syarat ketiga adalah kerja keras. Hari ini saya ingin mengatakan kepada antum semuanya, kepada saudara semuanya,
dan juga kepada seluruh kader-kader PKS yang menonton acara ini, saya ingin mengatakan kepada antum semuanya, hari ini berlaku ayat Allah Subhanahu wa taala, tatajafa junubuhum anil madaji'. Lambung mereka tidak bersahabat dengan tempat tidur, tidak ada lagi waktu tidur sejak hari ini, saudara-saudara sekalian. Kita akan memulai hari ini, insya Allah sebagai momentum kebangkitan kita semuanya. Ikhwas sekalian, misi utama kita dalam periode permulaan kebangkitan ini adalah mengubah cobaan dan musibah ini menjadi rahmat dan karunia. Dan insya Allah kita pasti bisa melaluinya. Kita pasti bisa melakukannya. Karena pada permulaan kita dulu mendirikan partai ini, kita juga tahu bahwa jumlah kita sedikit, tenaga kita sedikit, orang-orang kita sedikit. Tetapi melalui kerja keras, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan bagi partai ini untuk tumbuh dan terus-menerus berkembang. Dan itu sebabnya saya juga percaya bahwa insya Allah dengan pertolongan Allah dan dengan kebersamaan kita, tidak ada satupun kekuatan di negeri ini dan di dunia ini yang bisa menghancurkan gerakan ini, insya Allah. Tidak akan ada, insya Allah. Ikhwas sekalian, saya tidak ingin antum semua memahami di sini bahwa kita semuanya adalah ingin melawan gerakan pemberantasan korupsi. Sama sekali tidak. Itu adalah agenda kita semuanya, agenda Islam dan juga agenda nasional. Tetapi yang akan kita lawan itu adalah penggunaan otoritas dalam proses pemberantasan korupsi itu yang bersifat tirani. Itu yang akan kita lawan. Pemberantasan korupsi adalah agenda kita bersama. Sekali lagi, itu adalah agenda kita bersama. Tapi ulama-ulama fikih kita mengatakan, al-haqqu wasdamul haq syai'an yakhtalifan. Hak dan cara menggunakan hak adalah dua hal yang berbeda. Saya ulangi kembali, hak dan cara menggunakan hak adalah dua hal yang berbeda. Cara menggunakan hak berhubungan langsung dengan hati. Karena itu Rasulullah mengatakan, istafti qalbak, mintalah fatwa ke dalam hatimu. Mintalah fatwa ke dalam hatimu. Karena motif itu yang menentukan cara kita menggunakan hak. Dan motif tirani inilah yang ingin kita lawan, insya Allah. Motif tirani dalam cara menggunakan hak inilah insya Allah yang akan kita lawan. Tetapi ikhwas sekalian, seperti yang saya katakan tadi, kalau kita ingin memulai sebuah perubahan yang hakiki, kita mesti memulai dari diri kita sendiri. Kita pasti sebagai manusia biasa melakukan banyak sekali kesalahan. Terutama kami, saya secara pribadi dan semua pimpinan PKS pasti menyadari bahwa kita sebagai manusia biasa pasti melakukan kesalahan. Dan karena itu ikhwas sekalian, saya ingin mengumumkan juga pada kesempatan ini, agenda pertama kita dalam melakukan perubahan yang hakiki ini adalah melakukan pertaubatan nasional bagi seluruh pengurus dan kader-kader PKS. Kita akan memulai dari istighfar. Kita akan memulai dari taubat. Sebagaimana ucapan pertama yang kita ucapkan begitu kita selesai melakukan salat. Apa yang kita ucapkan setelah kita selesai melakukan salat? Astagfirullah. Kita tentu sudah beramal, tapi banyak kekurangan-kekurangan sepanjang amal-amal itu yang menyertai amal-amal kita. Dan istighfar ini insya Allah bukan hanya akan menghapus dosa-dosa, tapi juga insya Allah akan menyempurnakan kerja-kerja kita ke depan. Ikhwas sekalian, tapi insya Allah setelah kita selesai membenahi diri kita sendiri, membenahi diri kita semuanya, membenahi pikiran, membenahi hati, membenahi perilaku, dan membenahi seluruh sistem dalam organisasi kita ini, insya Allah kita akan melangkah lebih jauh lagi untuk melakukan pembenahan dan perbaikan pada negara. Dan karena itu, ikhwas sekalian, kita hanya bisa melakukan perbaikan pada skala negara itu kalau insya Allah kita memulainya dengan cara yang benar. Min huna nabda, dari sini kita akan memulai insya Allah. Kemarin kita menyaksikan saudara kita, presiden kita, Lutfi Hasan Ishak dikeluarkan dari ruangan ini, dibawa ke tahanan.
Dan insya Allah dari ruangan ini pula lah insya Allah kita akan memulai kerja besar baru untuk membenahi diri kita dan sekaligus membenahi negara kita semuanya. Dan saya yakin insya Allah kita bisa. Saya yakin insya Allah kita bisa. Saya yakin insya Allah kita bisa. Saudara-saudara sekalian, mudah-mudahan insya Allah dengan kekuatan yang kita miliki, insya Allah kita akan melampaui hari-hari yang sulit ini. Dan kita pasti semuanya akan berdoa agar Allah Subhanahu wa Ta'ala meletakkan berkah di balik cobaan yang menimpa kita ini semuanya. Dan sekali lagi insya Allah setelah acara ini kita akan mulai melakukan langkah pertama. Nanti insya Allah kita akan merancang satu acara untuk melakukan pertobatan nasional bagi seluruh pimpinan dan juga bagi seluruh kader-kader PKS. Selanjutnya, karena saya sadar bahwa saya akan melakukan tugas yang sangat besar, saya tidak ingin dalam proses pelaksanaan tugas ini terganggu dengan hal-hal lain yang bisa membuat tugas ini tidak bisa tercapai. Oleh karena itu pada kesempatan ini juga saya ingin mengumumkan pengunduran diri saya dari jabatan Wakil Ketua DPR RI dan juga mengundurkan diri dari keanggotaan saya di DPR RI. Saya sudah memulai dan insya Allah antum semua juga akan berjalan bersama-sama dengan kita insya Allah membawa kafilah perubahan yang hakiki di negeri kita ini insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan kepada Presiden Partai Keadilan Sejahtera Ustaz Muhammad Anies Mata. Secara resmi acara kita berakhir. Mari kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta ini kepada Ustaz, kalau mau di sini boleh, tapi kalau mau ke atas juga silakan. Yang jelas berdiri semuanya, silakan. Kita sesi foto sebentar, Ustaz. Iya. Silakan. Karena mau angkat anak. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya pemirsa, melalui Hilmi Aminuddin, Ketua Majelis Suro, telah memutuskan Muhammad Anies Mata sebagai Presiden PKS menggantikan Lutfi Hasan Ishak yang saat ini menjadi tersangka dalam kasus suap daging sapi impor. Anies Mata sebelumnya menjabat sebagai Sekjen PKS dan saat ini penggantinya yaitu menjadi Sekjen PKS adalah Muhammad Taufik Ridho. Dan memang Presiden PKS yang dilantik atau ditunjuk bukanlah PLT atau pelaksana tugas, namun memang definitif menjadi Presiden PKS kelima, menggantikan Lutfi Hasan Ishak. Dan melalui pernyataannya tadi, Anies Mata juga menyatakan badai yang terjadi di partainya karena konspirasi besar yang ingin menghancurkan PKS. Dan Anies Mata juga menyebutkan dia mengundurkan diri sebagai Wakil Ketua DPR RI dan juga keanggotaannya di DPR RI. Dan pemirsa, seperti yang diketahui sebelumnya memang ada dua nama yang sebelumnya mencuat.
Selain Anies Mata juga disebutkan sebelumnya Hidayat Nur Wahid juga digadang-gadang akan menjadi presiden PKS. Namun ternyata keputusan dari Majelis Suro PKS memutuskan Anies Mata sebagai presiden PKS menggantikan Lutfi Hasan Ishak. DPP sekali lagi kepada Anies Mata juga dinilai sebagai orang lama seluruh pengurus DPP yang mengabdi pada partai PKS. kita